Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal kami tentang ketahanan pangan di wilayah Asia Tenggara, yaitu negara Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok saya dengan saya sendiri, Nurfadilah Rizky Indah Putri dengan 3 NIM terakhir 120, dan Adelia Safa Sadira dengan 3 NIM terakhir 119, Regita Cahya Kirani dengan 3 NIM terakhir 121, Katarina Fania Putri Sekar Arum dengan 3 NIM terakhir 124, dan Dewi Sekarwangi dengan 3 NIM terakhir 125. Next. Untuk yang bertugas saya persilahkan. Baik, untuk pendahuluan, ketahanan pangan merupakan aspek yang krusial bagi keberlangsungan hidup suatu wilayah maupun negara, karena mencakup ketersediaan, kualitas, keamanan, keterjangkauan, dan distribusi pangan. Di Indonesia sendiri, isu ini tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tapi juga menyangkut distribusi, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat, dan diperumit oleh ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah seperti diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan petani, dan revitalisasi pertanian. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan fluktuasi pasar global masih menghambat. Kemudian tujuan dari pembahasan kami yaitu untuk mengetahui faktor ketahanan pangan pada sektor pertanian di 5 provinsi atau wilayah di Indonesia, kemudian mengetahui upaya mempertahankan ketahanan pangan pada sektor pertanian di 5 provinsi di Indonesia, dan kemudian untuk membandingkan upaya ketahanan pangan pada 5 provinsi di Indonesia. Kemudian untuk hasil analisis kami, yang pertama ada faktor penyebab isu ketahanan pangan di wilayah Papua. Faktor penyebab isu ketahanan pangan di Papua antara lain yang pertama ada faktor akses keterjangkauan pangan. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dari Papua sendiri. Faktor akses keterjangkauan pangan terdiri dari indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kemudian rumah tangga tanpa akses listrik, dan juga rumah tangga tanpa akses air bersih. Yang kedua ada faktor pemanfaatan pangan. Faktor ini terdiri dari indikator rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia, kemudian rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan juga persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar atau stunting. Yang ketiga ada faktor ketersediaan pangan. Faktor ini memiliki indikator jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk dan juga angka harapan hidup pada saat lahir. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab isu ketahanan pangan. Faktor penyebab isu ketahanan pangan di Jawa Tengah yaitu yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang cepat, lalu ada keterbatasan lahan pertanian, lalu ketergantungan pada cuaca, ada produktivitas petani masih cukup rendah, lalu ada keterbatasan teknologi dan peralatan pertanian, dan yang terakhir ada kesalahan dalam penggunaan pupuk dan benih. Selanjutnya ada faktor penyebab isu ketahanan pangan di Kalimantan. Pemerintah menjalankan program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan membangun cadangan logistik strategis. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, pertanian, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi padi.
Namun, program ini menghadapi banyak tantangan seperti keterlambatan pasokan benih, kegagalan panen, banjir, serta kendala teknis dan sosial. Next. Kegagalan food estate yang terjadi di Desa Tawai Baru seperti lahan singkong menjadi kering dan tandus, sehingga hasil panen tidak layak konsumsi. Warga setempat, khususnya petani, tidak dilibatkan dalam perencanaan. Bahkan, banyak lahan yang digusur tanpa ganti rugi. Kondisi ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang menganggap program food estate gagal dan mangkrak. Kegagalan program ini bisa mengancam ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dan memicu konflik agraria. Next. Selanjutnya itu tentang faktor penyebab isu ketahanan pangan di Sulawesi Utara. Yang pertama yaitu pada jumlah produksi tanaman pangan seperti beras. Beras sebagai kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua yaitu tentang konsumsi beras. Konsumsi beras di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya untuk daerah kabupaten bervariasi, tergantung dari konsumen dalam selera memilih makanan yang akan dikonsumsi. Next. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan. Peningkatan proporsi pengeluaran dapat menjadi indikator menurunnya kesejahteraan penduduk dan meluasnya kemiskinan, karena dalam kondisi pendapatan yang terbatas, seseorang akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan sehingga pendapatan yang terbatas sebagian besar dibelanjakan untuk konsumsi makanan. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab isu ketahanan pangan di wilayah Sumatera Utara. Yang pertama ada dari faktor lingkungan dan kerentanan alam. Ini disebabkan oleh perubahan iklim serta kondisi geografis yang dapat mempengaruhi produksi serta distribusi pangan, dan adanya ketergantungan pada satu jenis komoditas yaitu beras sebagai makanan pokok utama yang menyulitkan upaya untuk diversifikasi pangan. Next. Ada juga harga jual rendah dan daya beli petani yang lemah yang berdampak pada keberlanjutan produksi serta kesejahteraan petani, dan juga adanya terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas, dan juga ada budaya konsumsi serta produksi yang sulit diubah. Ini adanya perubahan budaya konsumsi serta kebiasaan produksi yang memerlukan waktu serta pendekatan sosial yang tepat yang dapat menjadi tantangan. Next. Kemudian upaya dan aksi telah dilakukan di Pulau Papua. Yang pertama adalah peningkatan akses pangan di masyarakat, kemudian stabilisasi harga pangan dan non-pangan, peningkatan pengetahuan masyarakat akan pola pangan bergizi dan sehat, membuka akses wilayah yang terisolasi, dan terakhir komitmen politik untuk kesejahteraan di Pulau Papua. Lalu selanjutnya, upaya dan intervensi yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu menggunakan sistem dinamik melalui 3 skenario strategis yang telah dirancang, yaitu yang pertama ada skenario peningkatan kualitas pupuk, lalu ada skenario penambahan teknologi pertanian, dan yang terakhir ada skenario gabungan pada pupuk dan teknologi. Next. Selanjutnya, upaya dan intervensi yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, memahami hubungan antara kebijakan ini dengan aspek politik, terutama soal hak masyarakat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi. Jika masyarakat tidak dilibatkan, bisa muncul ketidakpuasan dan konflik sosial. Lalu yang kedua, memastikan lahan yang digunakan memang cocok untuk pertanian dan tidak merusak lingkungan. Karena itu,
Studi kelayakan lahan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum membuka lahan baru, agar ketahanan pangan tetap terjaga dan lingkungan tidak rusak. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu upaya dan intervensi yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama yaitu memperhatikan produksi beras, terutama di daerah Sulawesi Utara. Yang kedua, menetapkan cadangan pangan yang tepat sehingga kedepannya tidak terjadi kekurangan. Yang ketiga, memantau ketersediaan pasokan pangan beras serta tersedianya pangan di pasaran yang beragam, seimbang dan bergizi untuk dikonsumsi masyarakat. Dan yang keempat yaitu mengadakan program operasi daerah selesaikan kemiskinan atau ODSK, diantaranya menjaga kestabilan harga pangan, menggiatkan ekspor, melakukan promosi potensi sumber daya di Sulawesi Utara. Next. Untuk selanjutnya ada upaya dan intervensi yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama ada pengembangan diversifikasi pangan. Ini dilakukan untuk upaya menghilangkan ketergantungan pada satu komoditas pangan sebagai kebutuhan pokok, contohnya beras yang tadi, dan penanganan diversifikasi produksi pangan karena dalam mendukung stabilitas ketahanan pangan itu juga dibutuhkan penanganan yang mendorong proses diversifikasi dapat berjalan. Next. Dan ada juga stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan upaya melindungi pendapatan dan daya beli petani, serta yang terakhir ada pengawasan mutu dan keamanan pangan segar yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan aksesibilitas dalam mendukung kualitas yang terus terjaga dalam mendorong komoditas pangan yang memiliki kualitas terbaik. Next. Untuk tanggapan kelompok, berdasarkan hasil perbandingan antara kelima jurnal, ditemukan bahwa pemerintah cukup mengupayakan adanya solusi untuk isu ketahanan pangan pada beberapa wilayah di Indonesia. Namun, karena besarnya wilayah di Indonesia, upaya tersebut masih belum dapat terrealisasi sepenuhnya. Diharapkan pemerintah tetap fokus dan terus melanjutkan rencana dalam mengupayakan keberlanjutan ketahanan pangan hingga daerah terpencil sekalipun. Nah, berdasarkan kesimpulan dari yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan dan persamaan pada antar jurnal. Perbedaan sendiri dari 5 provinsi di Indonesia menghadapi isu ketahanan pangan yang beragam. Di Papua, tantangan utama adalah keterbatasan akses pangan akibat kondisi geografis, infrastruktur minim, dan ketimpangan pendapatan, sehingga pemerintah fokus membuka akses wilayah terisolasi dan pemerataan distribusi pangan. Jawa Timur menghadapi lonjakan permintaan pangan akibat peningkatan populasi, diatasi dengan peningkatan kualitas pupuk dan teknologi untuk mendorong produktivitas. Lalu di Kalimantan Tengah mengalami kegagalan program food estate karena kurangnya keterlibatan petani lokal dan kajian kelayakan lahan, sehingga diperlukan pendekatan partisipatif dan perhatian terhadap dampak lingkungan. Di Sulawesi Utara, ketahanan pangan terganggu oleh ketimpangan pendapatan yang memengaruhi pola konsumsi, diatasi melalui peningkatan produksi cadangan pangan dan program ODSK. Sedangkan Sumatera Utara menghadapi isu ketergantungan pada beras dan lemahnya kesadaran budaya konsumsi, sehingga solusi diarahkan pada pendekatan sosial budaya dan verifikasi pangan. Next. Untuk persamaannya, dari kelima jurnal yang telah dianalisis, setiap daerah memiliki isu dominan tersendiri, sehingga upaya yang dilakukan juga berbeda-beda. Meski berbeda, tetap ditemukan persamaan pada kelima jurnal tersebut, yaitu pemerintah fokus mengupayakan untuk Jika saya mengatasi menjawab pertanyaan isu dari ketahanan Eka, pangan di setiap daerah di mengapa Indonesia. upaya diversifikasi pangan di Indonesia masih belum berhasil secara merata, padahal potensi pangan lokal sangat besar.
Nah, ini Ini karena akan beberapa faktor. Yang pertama itu ada referensinya. budaya konsumsi berbasis beras. Seperti yang tadi dikatakan, ini masyarakat Dari Indonesia masih kelompok bergantung pada tengahnya beras sebagai makanan dipersilakan untuk pokok, belum bertanya. melihat Demikian presentasi dari kelompok kami. makanan-makanan lain Apabila yang ada dapat menjadi pengganti beras. ditanyakan, persilahkan. Dan juga ada kurangnya edukasi dan sosialisasi program diversifikasi Ya, pangan. silahkan Alia. Baik, izin bertanya, bagaimana sinergi antara kebijakan lokal dan nasional dalam menyukseskan ketahanan pangan untuk dapat ditingkatkan? Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, izin bertanya, bagaimana strategi pemerataan distribusi pangan bisa mengatasi ketimpangan pendapatan dan kondisi geografis Papua yang ekstrim? Apakah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, saya Rati Catur Puspitasari dengan tiga NIM terakhir 101. Untuk pertanyaannya, apa dampak jangka panjang dari ketidaklibatan masyarakat lokal dalam perencanaan kebijakan pangan seperti pada kasus food estate di Kalimantan Tengah? Apakah jelas? Jelas, terima kasih. iya, jelas. Terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dia Eka Ramadhani dengan 3 NIM terakhir 102. Pertanyaan saya, mengapa upaya diversifikasi pangan di Indonesia masih belum berhasil secara merata padahal potensi pangan lokal sangat besar? Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir yang saya wakilkan, izin bertanya, apa dampak utama sih dari konversi lahan pertanian ke perumahan terhadap ketahanan pangan di Jawa Timur? Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Alia. Maaf Dila, itu kayaknya masih ke-mute deh. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Alia mengenai sinergi antara kebijakan lokal dan nasional dalam menyukseskan ketahanan pangan. Untuk menyukseskan ketahanan pangan, sinergi yang dilakukan yaitu dengan cara harmonisasi perencanaan dan anggaran. Pemerintah pusat, misalnya BPN atau Kementerian Pertanian, memiliki rencana strategis ketahanan pangan yang jelas. Kemudian pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, ataupun kota akan menyelaraskan rencana pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu penguatan kapasitas dan pemberdayaan daerah, seperti pemerintah pusat dapat menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah daerah, petani, dan komunitas lokal mengenai praktik pertanian yang baik. Selanjutnya yaitu terdapat komunikasi dan koordinasi yang efektif, yaitu dengan cara menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin antar perwakilan pemerintah pusat dengan daerah. Dan yang terakhir yaitu peran swasta dan masyarakat. Hal ini dapat mendorong keterlibatan sektor Baik, ingin swasta saya dalam menjawab pertanyaan investasi dari bidang pangan. yaitu Akan mengenai mengapa menjawab. upaya diversifikasi pangan di Indonesia masih belum berhasil secara merata.
Padahal potensi pangan lokal sangat besar. Ini juga dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, izin menjawab pertanyaan dari Suci. Pertanyaannya tadi, bagaimana strategi pemerataan distribusi pangan bisa mengatasi ketimpangan pendapatan dan kondisi geografis Papua yang ekstrim? Jadi, strategi pemerataan distribusi pangan dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan dan kondisi geografis Papua yang ekstrim dengan beberapa cara. Yang pertama, pemerataan distribusi pangan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat Papua, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi. Yang kedua, dengan meningkatkan akses pangan, pemerataan distribusi pangan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat Papua dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, pemerataan distribusi pangan dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Papua dengan menyediakan pangan yang bergizi dan seimbang. Yang keempat, pemerataan distribusi pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat Papua pada pangan impor dan meningkatkan kemandirian pangan lokal. Yang terakhir, pemerataan distribusi pangan dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dengan mempromosikan produksi dan pemasaran pangan lokal. Apakah sudah jelas? Terima kasih, sudah jelas. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Ratih. Apa dampak jangka panjang dari ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan kebijakan pangan seperti pada kasus food estate di Jadi yang itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti tanah dan hutan yang rusak karena tidak sesuai dengan pengetahuan lokal tentang tata kelola alam. Lalu yang kedua, masyarakat kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, dapat memicu konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan. Lalu yang keempat, kegagalan program. Tanpa dukungan dan pengetahuan lokal, program pangan beresiko tidak berhasil karena tidak sesuai dengan kondisi setempat. Lalu yang terakhir, kehilangan budaya lokal. Praktik dan nilai tradisional masyarakat itu bisa hilang jika tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apakah menjawab, Ratih? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Eka, yaitu mengenai mengapa upaya diversifikasi pangan di Indonesia masih belum berhasil secara merata, padahal potensi pangan lokal sangat besar. Ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, adanya budaya konsumsi berbasis beras. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, masyarakat Indonesia ini masih bergantung pada beras sebagai makanan pokok, belum dapat melihat makanan lain yang berpotensi untuk menggantikan beras. Terus ada juga kurang edukasi serta sosialisasi yang menyebabkan masyarakat ini sulit mengubah pola konsumsi yang sudah mengakar, dan distribusi serta infrastruktur yang tidak merata yang menyebabkan produksi tidak dapat ke pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, adanya kendala produksi serta ketersediaan bahan baku, karena beberapa pangan lokal masih bergantung pada musim serta belum dikembangkan secara optimal dari sisi budidaya, sehingga kontinuitas pasokan tidak terjamin, dan ini cukup menyulitkan industri untuk mengolahnya secara berkelanjutan. Sekian dari pertanyaannya. Apa menjawab? Sudah bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Wi. Sekitar sentuh dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.